Seorang CEO cantik berteriak di tengah jalan setelah tas berisi dokumen perusahaan bernilai miliaran rupiah dirampas dua pria. Dalam kepanikan, ia mengucapkan janji yang membuat semua orang tercengang. Siapapun yang berhasil mengembalikan tas itu, akan kujadikan suamiku. Tak ada yang berani mengejar, kecuali seorang tukang ojek sederhana yang nekat mempertaruhkan nyawanya. Namun setelah berhasil mengembalikan tas tersebut, pria itu justru menolak janji sang CEO. Tanpa menyadari bahwa keputusannya akan menyeret mereka ke dalam konspirasi berbahaya yang mengancam nyawa. Lalu, siapakah sebenarnya pria sederhana itu? Dan mengapa ia berani menolak kesempatan yang diimpikan banyak orang? Langit sore mulai berubah jingga ketika Andinia keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Langkahnya cepat, wajahnya tetap tenang meski sejak pagi ia berpindah dari satu rapat ke rapat berikutnya. Sebagai CEO muda yang memimpin perusahaan teknologi terbesar di kotanya, waktu adalah sesuatu yang tidak pernah ia sia-siakan. Di tangannya tergenggam sebuah tas kulit hitam yang terlihat biasa. Namun hanya Andinia yang tahu isi tas itu jauh lebih berharga daripada mobil mewah yang menunggunya di depan gedung. Di dalamnya tersimpan laptop, dokumen kerjasama dengan investor, serta sebuah flash disk berisi data proyek nasional yang sedang diperebutkan banyak perusahaan. Jika dokumen itu hilang, bertahun-tahun kerja keras bisa runtuh dalam sekejap. Andinia berhenti sejenak ketika ponselnya berdering. Ia menerima panggilan dari sekretarisnya yang memastikan jadwal rapat keesokan hari. Saat itulah sebuah sepeda motor melaju pelan dari belakang. Semuanya terjadi begitu cepat. Seorang pria yang dibonceng langsung menarik tas di tangan Andinia dengan tenaga penuh. Brak! Tubuh Andinia hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Jambret! Tolong! Tas saya, teriaknya sekuat tenaga. Dua pria itu langsung memacu motor ke jalan raya yang mulai padat. Orang-orang di sekitar hanya menoleh. Ada yang terlihat kaget, ada pula yang sekadar mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Tidak seorang pun berani mengejar. Andinia berlari beberapa langkah, tetapi sepatu hak tinggi yang dikenakannya membuat langkahnya semakin lambat. Napasnya mulai terengah-engah. Air matanya hampir jatuh, bukan karena kehilangan barang mewah, melainkan karena dokumen penting di dalam tas itu. Jika data tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, perusahaan yang ia bangun dengan susah payah bisa hancur. Dalam kepanikan, Andinia berteriak tanpa sempat berpikir. Siapapun yang bisa mengembalikan tas itu, aku akan menikah dengannya. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling memandang. Ada yang tersenyum tidak percaya, ada pula yang menganggap wanita cantik itu sedang kehilangan akal karena terlalu panik. Namun tidak jauh dari lokasi itu, seorang pengemudi ojek yang baru selesai mengantar penumpang mendengar teriakan tersebut. Namanya Rojak. Ia mengenakan jaket ojek yang sudah sedikit pudar. Motornya bukan keluaran terbaru, tetapi selalu bersih dan terawat. Wajahnya sederhana, penuh semangat meski sejak pagi penghasilannya belum seberapa. Rojak tidak mengenal Andinia. Ia juga tidak tahu wanita itu seorang CEO terkenal. Yang ia lihat hanyalah seseorang yang sedang meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyalakan motornya. Pegang yang kuat. Gumamnya kepada diri sendiri sebelum memutar gas. Motor itu melesat membelah kemacetan. Dari kejauhan ia melihat dua penjambret masih berusaha menerobos kendaraan yang memenuhi jalan. Rojak terus memperkecil jarak. Beberapa kali ia membunyikan klakson agar kendaraan lain memberi jalan. Salah satu penjambret menyadari dirinya dikejar. Itu ada yang ngikut, teriaknya kepada rekannya. Pengendara motor itu langsung membelok ke jalan yang lebih sempit. Mereka berharap bisa menghilang di antara gang-gang padat penduduk. Namun harapan itu tidak terwujud. Rojak sudah terbiasa melewati setiap sudut kota saat mengantar penumpang. Ia hafal jalan-jalan kecil yang bahkan jarang diketahui orang. Kejar-kejaran berlangsung semakin menegangkan. Motor Rojak hampir bersenggolan dengan gerobak sayur yang melintas. Ia berhasil menghindar pada detik terakhir. Tidak lama kemudian, salah satu penjambret mengambil balok kayu dari bak motor dan melemparkannya ke arah Rojak. Rojak menundukkan kepala. Balok itu meleset beberapa sentimeter dari wajahnya. Alih-alih menyerah, ia justru menambah kecepatan. Melihat jarak semakin dekat, salah satu pelaku melompat turun sambil membawa sebilah pisau kecil. Ia berdiri di tengah gang untuk menghalangi Rojak. Rojak mengerem mendadak. Belum sempat mesin motornya mati, pria itu sudah menyerangnya. Perkelahian singkat pun terjadi. Rojak beberapa kali terkena pukulan hingga bibirnya berdarah. Meski begitu,
ia tetap bertahan. Saat lawannya lengah, ia berhasil merebut pisau tersebut dan menendangnya hingga terjatuh. Pelaku kedua mencoba kabur membawa tas Andinia. Tanpa membuang waktu, Rojak kembali menaiki motornya dan mengejar hingga berhasil memepet kendaraan pelaku di tikungan sempit. Motor penjamret kehilangan keseimbangan lalu tergelincir ke pinggir jalan. Tas itu akhirnya berhasil direbut kembali. Warga sekitar yang sejak tadi memperhatikan kejadian tersebut segera berdatangan. Kedua pelaku tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan napas masih memburu, Rojak membawa tas itu kembali ke tempat Andinia berada. Andinia yang sejak tadi menunggu dengan penuh kecemasan langsung berdiri ketika melihat tasnya masih utuh. "Ini tas ibu," ucap Rojak sambil menyerahkannya. Dengan tangan gemetar, Andinia membuka tas itu. Laptop, dokumen, dan flash disk masih berada di tempatnya. Tidak ada satupun yang hilang. Wajahnya berubah lega. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan masa depan perusahaan saya." Andinia kemudian mengingat kalimat yang tadi ia ucapkan di tengah kepanikan. Ia menatap Rojak dengan serius. "Aku sudah berjanji. Jadilah suamiku." Rojak tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. "Saya mengejar mereka bukan karena ingin menikahi ibu. Saya hanya tidak tega melihat orang yang membutuhkan pertolongan." Jawaban sederhana itu membuat Andinia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia bertemu seorang pria yang lebih memilih berbuat baik daripada mengejar keuntungan. Tanpa mereka sadari, dari dalam sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir tidak jauh dari sana, sepasang mata sedang mengawasi semua kejadian itu. Pria di balik kaca gelap tersebut mengepalkan tangan. "Kalian gagal?" gumamnya dingin. Ia kemudian mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. "Siapkan rencana berikutnya. Flash disk itu harus kita dapatkan, apapun risikonya." Keesokan paginya, berita tentang aksi seorang tukang ojek yang berhasil menggagalkan penjamretan mulai beredar di media sosial. Beberapa orang yang merekam kejadian itu mengunggah video ke internet. Wajah Rojak terlihat jelas saat menyerahkan kembali tas milik Andinia. Namun sebagian besar orang lebih tertarik pada kalimat yang sempat diucapkan sang CEO. "Siapapun yang mengembalikan tas itu akan menjadi suamiku." Kalimat itu langsung menjadi bahan perbincangan. Ada yang menganggapnya lucu, ada yang menyebutnya hanya ucapan spontan karena panik. Beruntung, identitas Andinia sebagai pemilik perusahaan besar belum banyak disorot sehingga berita tersebut belum berkembang terlalu luas. Di ruang kerjanya, Andinia tidak bisa berkonsentrasi. Dokumen proyek memang sudah aman, tetapi pikirannya terus kembali pada pria sederhana yang menolak janji menikah tanpa ragu sedikitpun. Seumur hidup, hampir semua pria yang mendekatinya selalu terpikat oleh jabatan, kekayaan, atau pengaruh yang ia miliki. Bahkan mantan tunangannya pernah mengkhianatinya demi menguasai sebagian saham perusahaan. Namun Rojak berbeda. Ia mempertaruhkan nyawanya, lalu pergi begitu saja tanpa meminta imbalan. Andinia memutar rekaman kamera pengawas gedung yang memperlihatkan wajah Rojak saat mengejar penjamret. Ia menghentikan gambar tepat ketika pria itu tersenyum setelah mengembalikan tas. "Siapa sebenarnya kamu?" gumam Andinia. Ia kemudian memanggil sekretaris pribadinya, "Lucy, tolong cari identitas pria yang menyelamatkan tas saya kemarin." Lucy sedikit terkejut. "Baik, Bu. Apa beliau akan diberi penghargaan?" Andinia mengangguk pelan. Dia pantas mendapat lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Sementara itu, kehidupan Rojak kembali berjalan seperti biasa. Pagi-pagi sekali ia sudah mengantar penumpang pertama menuju pasar tradisional. Setelah itu ia membeli bubur untuk ibunya sebelum pulang sebentar ke rumah sederhana yang berada di sebuah gang kecil. Ibunya, Bu Marni, masih duduk di teras sambil menyiapkan obat. "Kamu berangkat lagi, Jack?" "Iya, Bu. Hari ini semoga penumpangnya ramai." Bu Marni memperhatikan luka kecil di sudut bibir anaknya. "Itu kenapa?" Rojak langsung tersenyum. "Cuma jatuh sedikit tadi malam." Ia sengaja berbohong. Ia tidak ingin ibunya mengetahui bahwa dirinya sempat berkelahi melawan dua penjamret. Adiknya, Rina, keluar dari dalam rumah sambil membawa buku kuliah. "Kak, motornya kok lecet?" "Namanya juga dipakai kerja." Rina mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan rasa curiga. Rojak segera berpamitan. Baginya, selama ibu dan adiknya bisa tersenyum, rasa lelah tidak pernah menjadi masalah. Menjelang siang, sebuah mobil mewah berhenti di dekat pangkalan ojek tempat Rojak menunggu penumpang.
Beberapa pengemudi langsung melirik penasaran. Pasti salah alamat. Mana ada orang kaya datang ke sini? Tidak lama kemudian, Lucy turun dari mobil. Permisi, apakah di sini ada Mas Rojak? Semua mata langsung tertuju pada Rojak. Saya? Lucy tersenyum sopan. Ibu Andinia ingin bertemu. Teman-teman Rojak saling pandang sambil tersenyum jahil. Wah, jangan-jangan mau ditagih janji nikah. Rojak hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Saya ikut sebentar. Setibanya di kantor Andinia, Rojak sempat terdiam melihat bangunan megah dengan puluhan lantai itu. Lobi dipenuhi marmer mengilap, sementara para karyawan berlalu lalang mengenakan pakaian rapi. Beberapa orang memperhatikan penampilan Rojak yang masih memakai jaket ojek. Tatapan mereka membuat Rojak sedikit tidak nyaman, tetapi ia tetap berjalan tenang. Andinia sudah menunggu di ruang kerjanya. Begitu pintu terbuka, ia langsung berdiri. Terima kasih sudah datang. Saya kira ada tas yang hilang lagi, jawab Rojak sambil tersenyum. Kalimat itu membuat Andinia tertawa kecil. Sudah lama ia tidak tertawa senatural itu. Aku ingin membalas jasamu. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci meja. Ini sebagai tanda terima kasih. Rojak melirik sekilas, lalu menggeleng. Maaf, Bu, saya tidak bisa menerimanya. Andinia mengernyit. Kenapa? Kalau saya menerima uang sebanyak itu, nanti pertolongan saya seperti punya harga. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Saya membantu karena memang harus membantu. Jawaban itu kembali membuat Andinia kehilangan kata-kata. Belum pernah ada orang yang menolak uang darinya. Andinia lalu mencoba cara lain. Kalau begitu, bekerja saja di perusahaan saya. Gajinya jauh lebih besar daripada menjadi pengemudi ojek. Rojak tersenyum sopan. Terima kasih atas tawarannya. Lalu, saya tetap memilih pekerjaan saya. Andinia benar-benar bingung. Kamu tidak ingin hidup lebih nyaman? Tentu ingin. Lalu kenapa menolak? Rojak memandang keluar jendela beberapa saat sebelum menjawab. Kalau saya masuk ke sini karena rasa kasihan, saya akan terus merasa berutang. Saya ingin berhasil karena kemampuan sendiri. Ruangan kembali hening. Andinia merasa semakin penasaran pada pria di hadapannya. Sore itu, setelah Rojak pulang, Andinia justru meminta Lucy menyelidiki kehidupannya. Hasilnya membuat Andinia terdiam cukup lama. Rojak ternyata bekerja hampir 15 jam setiap hari. Sebagian besar penghasilannya digunakan untuk biaya pengobatan ibunya dan membayar kuliah adiknya. Bahkan beberapa warga sekitar mengaku sering melihat Rojak membantu orang tanpa meminta bayaran tambahan. Orang seperti ini masih ada? Bisik Andinia. Di tempat lain, suasana berbeda sedang terjadi. Di sebuah ruangan gelap, Surya duduk sambil melihat foto Rojak yang baru dicetak anak buahnya. Itu orang yang menggagalkan rencana kita. Iya, Pak. Surya tersenyum tipis. Awasi dia. Perlu disingkirkan sekarang? Belum. Surya menyalakan sebatang cerutu. Aku ingin tahu seberapa dekat dia dengan Andinia. Tak lama kemudian, seorang pria masuk membawa sebuah flash disk. Pak, kami menemukan informasi baru. Surya membaca isi laporan itu. Senyumnya perlahan menghilang. Ternyata Andinia mulai curiga. Ia menatap foto Rojak sekali lagi. Kalau begitu, pria ini tidak boleh dibiarkan hidup tenang. Malam itu, ketika Rojak selesai mengantar penumpang terakhir dan kembali menuju rumah, ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah mobil hitam telah mengikuti motornya sejak beberapa kilometer sebelumnya. Lampu mobil itu tetap menjaga jarak. Tidak terlalu dekat. Namun juga tidak pernah benar-benar hilang. Bahaya perlahan mulai mendekat, sementara Rojak masih mengira hidupnya akan kembali berjalan seperti biasa. Malam itu jalanan mulai lengang. Lampu-lampu toko sudah banyak yang padam. Rojak mengendarai motornya dengan santai setelah menyelesaikan pesanan terakhir. Di pikirannya hanya ada satu tujuan, segera pulang agar bisa beristirahat sebelum kembali bekerja keesokan pagi. Namun tanpa ia sadari, sebuah mobil hitam masih membuntutinya dari kejauhan. Saat Rojak memasuki jalan yang lebih sepi, mobil itu tiba-tiba mempercepat laju. Tepat ketika sejajar, sebuah motor lain muncul dari arah belakang dan berusaha memepet kendaraan Rojak. Rojak terkejut. Apa-apaan ini? Pengendara motor itu sengaja menyenggol bagian belakang motornya. Rojak hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil mengendalikan setang dan menghindari jatuh.
Melihat usahanya gagal, dua pria bermotor itu langsung memacu kendaraan dan menghilang ke dalam gelap. Rojak menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia memeriksa kondisi kendaraan yang hanya mengalami goresan kecil. Mungkin mereka mabuk, gumamnya. Ia sama sekali tidak menyangka kejadian itu bukan kebetulan. Keesokan harinya, Andinia sedang memimpin rapat bersama para direktur perusahaan. Di layar besar terpampang presentasi mengenai proyek nasional yang akan menentukan masa depan perusahaan. Seluruh data harus dijaga sebaik mungkin. Saya tidak ingin ada kebocoran sedikit pun, tegas Andinia. Semua peserta rapat mengangguk. Namun di sudut ruangan, seorang pria bernama Damar hanya diam sambil mencatat sesuatu di ponselnya. Ia adalah kepala divisi operasional yang telah bekerja cukup lama dan dikenal sangat loyal. Tidak ada yang tahu bahwa Damar diam-diam mengirim pesan singkat kepada seseorang. Andinia mulai meningkatkan pengamanan. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Tetap awasi. Kesempatan pasti datang. Damar menghapus percakapan itu sebelum rapat selesai. Di tempat lain, Surya membaca laporan yang baru diterimanya. Gagal membuatnya celaka? Iya, Pak. Orang itu cukup lihai mengendalikan motor. Surya tersenyum tipis. Tidak masalah. Ia berdiri lalu berjalan menuju jendela kantornya. Orang baik biasanya punya satu kelemahan. Anak buahnya terlihat bingung. Keluarga. Surya berbalik sambil tersenyum dingin. Kalau dia sulit disentuh, cari orang yang paling dia sayangi. Sore harinya, Roja kembali mengantar penumpang seperti biasa. Saat sedang berhenti di lampu merah, ia menerima telepon dari adiknya. Kak, Ibu belum pulang. Bukannya tadi kontrol ke puskesmas? Iya, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Rojak langsung memutar motornya menuju puskesmas. Sesampainya di sana, petugas mengatakan Bu Marni sudah pulang hampir 1 jam yang lalu. Rojak mulai panik. Ia menyusuri jalan yang biasa dilewati ibunya. Beberapa menit kemudian ia melihat Bu Marni sedang duduk di sebuah warung kecil bersama seorang warga yang membantunya. Ibu. Bu Marni tersenyum lega. Tadi ibu hampir jatuh karena ada motor yang lewat kencang. Rojak memeluk ibunya sambil menghela napas panjang. Meski akhirnya semua baik-baik saja, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam 2 hari terakhir terlalu banyak kejadian aneh. Sementara itu, Andinia tidak bisa melupakan ucapan Rojak saat menolak pekerjaan di perusahaannya. Karena penasaran, ia memutuskan keluar kantor tanpa memberitahu banyak orang. Ia meminta sopir berhenti di dekat pangkalan ojek tempat Rojak biasa mangkal. Andinia mengenakan pakaian sederhana agar tidak terlalu mencolok. Rojak yang sedang duduk di atas motornya terlihat terkejut. Ibu, saya mau naik ojek. Rojak tertawa kecil. Ibu yakin? Memangnya kenapa? Biasanya orang yang datang ke kantor saya naik mobil mewah. Kalau hari ini saya ingin mencoba jadi penumpangmu. Rojak akhirnya mengangguk. Silakan. Begitu motor mulai berjalan, Andinia tampak canggung. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia naik sepeda motor di tengah kemacetan kota. Saat motor melewati jalan berlubang, Andinia refleks memegang jaket Rojak agar tidak terjatuh. Rojak hanya tersenyum. Tenang saja, saya tidak pernah menjatuhkan penumpang. Perjalanan singkat itu justru membuat Andinia merasa lebih santai dibanding saat duduk di dalam mobil mewah. Mereka berhenti di sebuah warung makan sederhana. Di sini saja? Tanya Andinia. Iya, ini tempat makan favorit saya. Andinia memandang sekeliling. Meja kayunya sederhana, kipas angin berputar pelan, dan aroma masakan memenuhi ruangan. Biasanya ia makan di restoran mahal bersama para klien. Namun entah mengapa, kali ini suasananya terasa jauh lebih hangat. Saat mereka sedang makan, seorang anak kecil datang menghampiri sambil membawa kantong plastik berisi kerupuk. Kak, beli kerupuk, dong. Rojak tersenyum lalu membeli 2 bungkus meski sebenarnya ia tidak terlalu membutuhkannya. Setelah anak itu pergi, Andinia bertanya, kamu sering begitu? Anaknya rajin membantu orang tuanya. Kalau saya bisa membantu sedikit, kenapa tidak? Jawaban sederhana itu kembali membuat Andinia kagum. Di waktu yang sama, dari dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari warung, seorang pria memotret mereka menggunakan kamera berlensa panjang. Foto demi foto langsung dikirim kepada Surya. Beberapa detik kemudian teleponnya berdering. Pak. Jadi benar. Ya,
Mereka mulai dekat. Surya tersenyum puas. Kalau begitu permainan kita dimulai. Keesokan harinya, suasana kantor Andinia mendadak gempar. Tim keamanan siber menemukan seseorang mencoba mengakses server utama perusahaan pada tengah malam. Untungnya sistem berhasil memblokir penyusup sebelum data penting berhasil dicuri. Andinia segera memanggil seluruh kepala divisi. Seseorang sedang berusaha masuk ke sistem perusahaan. Semua saling berpandangan. Mulai hari ini, tidak ada satupun data proyek yang boleh keluar tanpa izin saya. Semua menyatakan setuju. Namun saat semua orang meninggalkan ruang rapat, Damar sengaja tertinggal. Ia melirik ke arah meja Andinia yang dipenuhi dokumen rahasia. Tatapannya berubah tajam. Di dalam saku jasnya, ponsel kembali bergetar. Pesan baru dari Surya hanya berisi satu kalimat singkat. Saatnya mengambil semuanya. Damar mengepalkan tangan. Sementara itu, Andinia sama sekali belum menyadari bahwa orang yang paling ia percaya selama ini justru menjadi pintu masuk bagi musuh yang ingin menghancurkan seluruh hidup dan perusahaannya. Pagi itu suasana kantor Andinia jauh lebih tegang daripada biasanya. Seluruh akses menuju ruang server diperketat. Tim keamanan bekerja tanpa henti memeriksa setiap komputer dan riwayat masuk ke sistem perusahaan. Andinia berdiri di depan layar besar yang menampilkan laporan percobaan peretasan semalam. Saya ingin hasil penyelidikan selesai secepatnya, ucapnya tegas. Kami sedang menelusuri alamat jaringan yang digunakan pelaku, Bu, jawab kepala divisi teknologi. Jangan sampai ada data proyek yang bocor. Semua karyawan mengangguk. Tidak ada yang berani membantah. Namun di antara mereka, Damar justru tampak tenang. Ia bahkan ikut memberikan beberapa saran seolah-olah dirinya sama sekali tidak terlibat. Setelah rapat selesai, Damar masuk ke toilet kantor. Ia memastikan tidak ada orang di dalam, lalu menghubungi Surya melalui ponsel lain yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Sistem mereka mulai diperketat. Tidak masalah, jawab Surya santai. Mereka mulai curiga. Selama mereka belum curiga kepadamu, kita masih unggul. Damar menghela napas. Lalu apa langkah berikutnya? Surya tersenyum di balik sambungan telepon. Hancurkan kepercayaan Andinia kepada orang yang paling dekat dengannya. Di sisi lain, hubungan Andinia dan Rojak perlahan berubah menjadi lebih akrab. Sejak pertemuan di warung makan beberapa hari lalu, Andinia beberapa kali diam-diam menggunakan jasa ojek Rojak ketika memiliki waktu luang. Alasannya sederhana, ingin menghindari kemacetan. Namun sebenarnya ia menikmati setiap percakapan singkat bersama pria itu. Hari itu Andinia meminta Rojak mengantarnya ke sebuah panti asuhan yang menjadi tempat rutin perusahaan memberikan bantuan. Aku biasanya datang bersama rombongan kantor, kata Andinia. Lalu kenapa sekarang cuma berdua? Biar lebih tenang. Rojak hanya mengangguk sambil terus mengendarai motornya. Sesampainya di panti asuhan, anak-anak langsung berlari menyambut Andinia. Ibu Andinia datang. Suasana menjadi ramai. Andinia membagikan perlengkapan sekolah, sementara Rojak tanpa diminta ikut membantu mengangkat kardus dan menata barang-barang. Ketika waktu makan siang tiba, beberapa anak mengajak Rojak bermain sepak bola di halaman. Tanpa ragu ia melepas jaketnya dan ikut bermain. Gelak tawa anak-anak memenuhi halaman panti. Andinia yang melihat dari kejauhan hanya tersenyum. Sudah lama ia tidak melihat seseorang yang bisa membuat orang lain bahagia tanpa berpura-pura. Seorang pengurus panti menghampiri Andinia. Itu suami ibu? Andinia langsung tersedak minuman yang sedang diminumnya. Bukan, kami hanya berteman. Oh, saya kira pasangan. Wajah Andinia mendadak memerah. Tidak jauh dari sana, Rojak sama sekali tidak mendengar percakapan itu karena sedang dikerumuni anak-anak yang meminta diajari menggiring bola. Sore harinya mereka pulang bersama. Di tengah perjalanan hujan turun sangat deras. Rojak segera menghentikan motor di pinggir jalan. Tunggu sebentar. Ia membuka bagasi motor dan mengeluarkan satu jas hujan. Andinia melihat hanya ada satu. Kalau kamu? Saya sudah biasa kehujanan. Andinia menggeleng. Kalau begitu kita pakai bergantian. Rojak tertawa kecil. Nanti malah sama-sama basah. Akhirnya mereka tetap menggunakan satu jas hujan sederhana. Karena ruangnya sempit, Andinia terpaksa duduk lebih dekat agar tidak terkena hujan. Sepanjang perjalanan keduanya sama-sama diam. Andinia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Entah karena udara dingin atau karena berada begitu dekat dengan Rojak.
Sementara Rojak berusaha tetap fokus mengendarai motor meski sesekali ia salah tingkah. Begitu hujan reda, mereka berhenti di sebuah warung kopi. Rojak memesan 2 gelas teh hangat. "Aku yang bayar," kata Andinia. "Kalau penumpang traktir pengemudi, nanti saya dimarahi teman-teman." "Masa begitu?" "Iya," katanya, "saya tidak profesional." Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Andinia merasa bisa menikmati hidup tanpa memikirkan rapat, target perusahaan, atau laporan keuangan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, sebuah foto mulai beredar di media sosial. Foto itu memperlihatkan Andinia sedang duduk di belakang motor Rojak saat hujan turun. Sudut pengambilan gambarnya sengaja dibuat seolah-olah mereka sangat dekat. Dalam hitungan jam, berita itu menyebar ke berbagai media. CEO cantik diduga menjalin hubungan dengan tukang ojek. Judul itu langsung menarik perhatian banyak orang. Kolom komentar dipenuhi berbagai pendapat. Sebagian mendukung, sebagian lagi menghina Rojak. Pasti cuma mau harta. Cari jalan pintas jadi orang kaya. Mana mungkin CEO serius dengan pengemudi ojek? Rojak membaca berita itu dari ponselnya sambil menghela napas. Ia tidak marah. Namun ia tidak suka jika nama Andinia ikut menjadi bahan pembicaraan. Di kantor, para direksi mulai mempertanyakan hubungan tersebut. Seorang komisaris senior membuka pembicaraan. "Bu Andinia, berita ini mulai memengaruhi citra perusahaan. Itu urusan pribadi saya. Tetapi publik menghubungkannya dengan perusahaan." Direktur lain ikut menambahkan. Investor juga mulai bertanya. Andinia menatap seluruh peserta rapat. "Saya tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi." "Itu benar. Lalu kenapa kehidupan pribadi saya dipermasalahkan?" Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Malam harinya, Andinia menerima telepon dari bibinya, satu-satunya keluarga yang selama ini sering ikut mengatur kehidupan pribadinya. "Andinia, apa yang sedang kamu lakukan?" "Ada apa, Bibi?" "Seluruh keluarga sudah melihat berita itu." "Itu hanya foto. Kamu seorang CEO. Semua tindakanmu akan dinilai." Andinia mulai kehilangan kesabaran. "Lalu menurut Bibi?" "Jauhi pria itu." "Kenapa? Dia tidak selevel denganmu." Kalimat itu membuat Andinia terdiam beberapa detik. Bibi bahkan belum mengenalnya. Bibi tidak perlu mengenalnya. Andinia menutup telepon tanpa menjawab lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa keluarganya lebih peduli pada status daripada isi hati seseorang. Sementara itu, Surya tersenyum puas melihat berita yang terus menjadi perbincangan. "Bagus." Anak buahnya mengangguk. Hubungan mereka mulai mendapat tekanan. Itu baru permulaan. Surya lalu mengeluarkan beberapa lembar foto lain. Kali ini bukan sekadar foto Andinia dan Rojak, melainkan foto rumah sederhana tempat tinggal Rojak, lengkap dengan gambar ibunya yang sedang duduk di teras. Anak buahnya terkejut. "Pak, apa kita akan melibatkan keluarganya?" Surya menatap foto Bu Marni sambil tersenyum dingin. "Kalau ingin menjatuhkan seseorang, jangan serang kepalanya. Lalu, serang hatinya." Di waktu yang sama, Rojak sedang menutup pintu rumah setelah memastikan ibunya sudah tidur. Saat hendak masuk, ia melihat sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Rojak membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto itu memperlihatkan ibunya sedang berjalan pulang dari puskesmas. Di bagian belakang foto tertulis sebuah kalimat dengan tinta merah. "Kalau masih ingin membantu Andinia, bersiap kehilangan orang yang paling kamu sayangi." Tangan Rojak langsung mengepal. Sorot matanya berubah tajam. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, ia sadar bahwa dirinya bukan lagi sekadar saksi sebuah penjamretan. Ia telah masuk ke dalam permainan berbahaya yang mengancam keselamatan keluarganya. Rojak menatap lama foto yang berada di tangannya. Tulisan berwarna merah di balik foto itu masih membuat dadanya terasa sesak. "Kalau masih ingin membantu Andinia, bersiap kehilangan orang yang paling kamu sayangi." Ia tidak menunjukkan surat ancaman itu kepada ibunya maupun Rina. Baginya, mereka sudah cukup banyak menghadapi kesulitan. Tidak ada gunanya membuat mereka ikut ketakutan. Malam itu Rojak tidak bisa tidur. Berkali-kali ia memeriksa pintu, jendela, dan halaman rumah.
Setiap suara kendaraan yang melintas membuatnya langsung bangun. Ia mulai menyadari bahwa ancaman tersebut bukan sekadar gertakan. Keesokan paginya, Rojak mengantar ibunya kontrol ke rumah sakit. Kali ini ia tidak membiarkan Bu Marni berjalan sendirian walau hanya beberapa langkah. "Kamu kenapa kelihatan gelisah?" tanya Bu Marni. "Enggak apa-apa, Bu. Saya cuma lagi banyak pikiran." Bu Marni menatap anaknya dengan penuh kasih. "Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri." Rojak hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia belum sanggup menceritakan keadaan yang sebenarnya. Di waktu yang sama, Andinia menerima laporan mengejutkan dari tim keamanan siber. "Bu, kami menemukan sesuatu." Seorang analis meletakkan beberapa dokumen di atas meja. "Apa ini?" "Riwayat akses server selama 3 bulan terakhir." Andinia membolak-balik lembaran itu. Ada satu nama yang terus muncul pada jam-jam yang tidak wajar. Damar, kepala divisi operasional yang selama ini paling ia percaya. "Tidak mungkin." "Kami juga awalnya tidak percaya, Bu. Tapi semua bukti mengarah kepadanya." Andinia langsung memanggil Damar ke ruangannya. Beberapa menit kemudian Damar masuk dengan wajah tenang. "Ibu memanggil saya?" Andinia mendorong setumpuk dokumen ke hadapannya. "Jelaskan ini." Damar membaca beberapa lembar laporan. Ekspresinya tetap datar. "Sepertinya ada kesalahan sistem." "Kesalahan sistem tidak mungkin memakai akunmu berkali-kali." Damar mulai kehilangan ketenangan. "Saya bisa menjelaskan." "Silakan." Belum sempat Damar berbicara lebih jauh, ponselnya bergetar. Ia melirik layar sebentar. Pesan dari Surya. "Jangan sampai tertangkap." Dalam hitungan detik, Damar mendorong kursi hingga terjatuh lalu berlari keluar ruangan. "Berhenti!" teriak Andinia. Petugas keamanan langsung mengejar, tetapi Damar berhasil meloloskan diri melalui pintu darurat. Andinia mengepalkan tangan. Kini semua dugaan telah menjadi kenyataan. Musuhnya memang berasal dari dalam perusahaan. Tidak lama setelah kejadian itu, Andinia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Siapa ini?" Suara di seberang terdengar tenang. "Kalau ingin perusahaanmu tetap berdiri, datanglah sendirian." "Siapa kamu?" "Kamu pasti mengenalku." Andinia langsung memahami siapa orang itu. "Surya." "Tepat sekali. Apa maumu?" "Flash disk asli dan seluruh akses proyek nasional." "Mustahil." Surya tertawa pelan. "Kalau begitu, lihat pesan yang baru saja kukirim." Andinia membuka ponselnya. Sebuah video masuk. Wajahnya langsung pucat. Video itu memperlihatkan Rina yang sedang keluar dari kampus. Beberapa pria tampak mengikuti dari kejauhan. "Kau gila? Bukan aku yang menentukan. Kamu hanya punya waktu sampai malam." Telepon terputus. Andinia segera menghubungi Rojak. "Rojak, dengarkan aku baik-baik. Rina dalam bahaya." Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Rojak langsung memacu motornya menuju kampus adiknya. Sesampainya di sana, Rina sudah tidak berada di depan gerbang. Teman-temannya mengatakan ada sebuah mobil hitam yang memaksanya masuk beberapa menit sebelumnya. Tubuh Rojak langsung bergetar. Ia merasa ancaman yang selama ini diterimanya akhirnya menjadi kenyataan. Andinia datang beberapa saat kemudian bersama beberapa petugas keamanan perusahaan. "Aku sudah menghubungi polisi." Rojak menggeleng. "Kita tidak punya waktu menunggu." Saat itu juga ponsel Andinia kembali berdering. Surya mengirim lokasi sebuah gudang tua di kawasan industri. "Datang berdua. Jangan bawa polisi." Rojak dan Andinia saling berpandangan. Mereka tahu ini jebakan. Tetapi mereka juga tidak memiliki pilihan lain. Gudang tua itu tampak kosong dari luar. Begitu mereka masuk, puluhan pria bertubuh besar langsung keluar dari berbagai sudut ruangan. Di tengah gudang berdiri Surya dengan senyum puas. "Selamat datang." Di belakangnya, Rina dan Damar diikat pada kursi yang berbeda. Rina terlihat ketakutan. Sementara Damar tampak babak belur. Rupanya Surya juga telah mengkhianati anak buahnya sendiri setelah identitasnya terbongkar. "Kamu menggunakan semua orang demi kepentinganmu," kata Andinia. Surya tertawa. "Begitulah dunia bisnis." Ia mengangkat sebuah pistol. "Serahkan flash disk itu." "Aku tidak membawanya." Surya menggeleng pelan. "Kalau begitu, mereka yang akan menerima akibatnya." Baru saja Surya mengarahkan pistol ke Rina,
Rojak langsung bergerak. Ia menendang sebuah drum besi hingga menggelinding ke arah para anak buah Surya. Suasana gudang mendadak kacau. Perkelahian besar pun tidak bisa dihindari. Rojak menghadapi beberapa orang sekaligus. Ia memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya, mulai dari kayu, tali, hingga karung bekas untuk bertahan. Meski berkali-kali dipukul, ia tidak pernah mundur. Andinia juga tidak tinggal diam. Ia mengambil batang besi yang terjatuh lalu membantu melindungi Rina. Melihat situasi mulai berbalik, Surya mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun sebelum berhasil keluar, suara sirene polisi terdengar semakin dekat. Ternyata Andinia diam-diam mengaktifkan fitur pelacak di ponselnya sebelum memasuki gudang. Tim kepolisian yang menerima sinyal tersebut langsung bergerak menuju lokasi. Surya panik. Ia kembali mengangkat pistol dan mengarahkannya kepada Andinia. Kalau aku tidak bisa memiliki proyek itu, tidak ada yang akan memilikinya. Dor. Suara tembakan menggema. Andinia memejamkan mata. Namun peluru itu tidak mengenainya. Rojak berdiri di depannya setelah mendorong Andinia menjauh. Peluru hanya mengenai bahu kirinya. Meski terluka, Rojak masih sanggup menjatuhkan Surya dengan satu tendangan sebelum polisi berhasil menangkap pria itu. Seluruh anak buah Surya akhirnya menyerah. Rina langsung memeluk kakaknya sambil menangis. Andinia berlutut di samping Rojak yang mulai kehilangan banyak darah. Kenapa kamu melakukan ini? Rojak tersenyum lemah. Aku pernah bilang, aku akan selalu menolong orang yang membutuhkan. Air mata Andinia akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak memimpin perusahaan, ia merasa benar-benar takut kehilangan seseorang. Ambulans segera membawa Rojak ke rumah sakit. Di dalam mobil, Andinia menggenggam erat tangan pria yang telah menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Sementara itu, Surya digiring menuju mobil polisi dengan kedua tangan diborgol. Namun sebelum masuk ke dalam kendaraan, ia menoleh ke arah Andinia sambil tersenyum tipis. Kamu pikir semua ini sudah selesai? Kalimat itu membuat Andinia terdiam. Ia tidak tahu apakah Surya hanya mencoba menakutinya atau memang masih ada orang lain yang belum terungkap. Yang jelas, pertarungan terbesar mereka mungkin belum benar-benar berakhir. Suara alat pemantau detak jantung terdengar pelan di ruang perawatan rumah sakit. Rojak masih terbaring lemah setelah menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Dokter memastikan nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi ia harus menjalani masa pemulihan selama beberapa minggu. Di luar ruang perawatan, Andinia belum beranjak sejak malam sebelumnya. Setelan jas yang biasa membuatnya tampak berwibawa kini terlihat kusut. Rambutnya yang biasanya tertata rapi mulai berantakan. Ia bahkan menolak pulang meski sekretarisnya berkali-kali memintanya beristirahat. Bu, dokter bilang kondisi Mas Rojak sudah stabil, kata Lucy pelan. Aku akan pulang setelah dia sadar. Lucy mengangguk. Selama bertahun-tahun bekerja, baru kali ini ia melihat Andinia begitu mengkhawatirkan seseorang. Keesokan paginya, Rojak perlahan membuka mata. Pandangan pertamanya langsung tertuju pada Andinia yang sedang tertidur di kursi sambil menggenggam tangannya. Rojak tersenyum kecil. Tanpa sengaja Andinia terbangun. Begitu melihat Rojak sadar, wajahnya langsung berubah lega. Kamu akhirnya bangun? Maaf, bikin semua orang repot. Andinia menggeleng cepat. Jangan bicara begitu. Suasana menjadi hening beberapa saat. Rojak memandang bahunya yang masih diperban. Berarti saya masih hidup. Andinia tersenyum tipis. Dan kamu berhasil membuat semua dokter panik karena terus menyebut nama ibumu saat dibius. Rojak tertawa pelan meski terasa nyeri. Itu memang orang yang paling saya khawatirkan. Beliau baik-baik saja. Andik. Maksudmu Rina? Dia juga selamat. Rojak mengembuskan napas lega. Beberapa hari kemudian, konferensi pers digelar di kantor pusat perusahaan Andinia. Puluhan wartawan memenuhi ruangan. Seluruh bukti kejahatan Surya dipaparkan kepada publik. Rekaman percakapan, transaksi ilegal, upaya pencurian data, hingga penculikan berhasil diungkap oleh kepolisian. Nama Damar juga disebut sebagai pelaku yang bekerja sama dengan Surya. Namun di luar dugaan, Damar memilih mengakui semua perbuatannya. Saya salah. Ia menundukkan kepala di depan wartawan. Saya tergoda uang dan jabatan. Dalam pengakuannya, Damar juga mengungkap bahwa Rojak sama sekali tidak pernah meminta imbalan ataupun memanfaatkan kedekatannya dengan Andinia. Kesaksian itu mengubah pandangan masyarakat.
Media yang sebelumnya menulis berita miring mulai memberitakan keberanian Rojak. Video saat ia mengejar penjamret kembali viral. Kali ini bukan sebagai bahan candaan, melainkan sebagai kisah inspiratif. Banyak orang menyebut Rojak sebagai pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang lain. Seminggu kemudian, Rojak akhirnya diperbolehkan pulang. Saat tiba di rumah, warga kampung sudah menunggu di depan gang. Mereka menyambutnya dengan tepuk tangan. Anak-anak berlari menghampiri sambil membawa bunga sederhana yang dibuat dari kertas warna-warni. "Selamat datang, Bang Rojak." Rojak tersenyum haru. Ia sama sekali tidak menyangka akan disambut seperti itu. Bu Marni memeluk anaknya erat-erat. "Ibu bangga sama kamu." Rina ikut memeluk kakaknya sambil menangis. "Kakak jangan bikin aku takut lagi." Rojak hanya tersenyum. "Maaf." Di tengah suasana hangat itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Andinia turun membawa beberapa kotak buah. Warga langsung memberi jalan. Bu Marni menghampiri Andinia sambil menggenggam kedua tangannya. "Terima kasih sudah menjaga anak saya." Andinia tersenyum hormat. "Justru saya yang berterima kasih, Bu." Beberapa hari setelah keadaan benar-benar tenang, Andinia mengundang seluruh direksi dan karyawan perusahaan ke aula utama. Tidak ada yang tahu alasan pertemuan mendadak itu. Rojak juga datang atas undangan khusus. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Meski masih terlihat bekas luka di bahunya, wajahnya tampak jauh lebih segar. Begitu semua orang berkumpul, Andinia naik ke atas panggung. "Hari ini saya tidak akan membahas laporan keuangan ataupun proyek perusahaan." Semua orang mulai penasaran. "Saya ingin membicarakan seseorang." Sorot lampu mengarah kepada Rojak yang duduk di barisan depan. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Andinia menarik napas panjang. "Beberapa waktu lalu saya pernah mengucapkan sesuatu saat tas saya dirampas." Para karyawan mulai mengingat kejadian yang sempat ramai di media sosial. "Saya berkata akan menikahi siapapun yang berhasil mengembalikan tas saya." Andinia tersenyum kecil. "Waktu itu saya mengucapkannya karena panik." Ia turun dari panggung dan berjalan mendekati Rojak. "Tetapi hari ini saya mengatakannya dengan sadar." Semua orang terdiam. Andinia berhenti tepat di depan Rojak. "Rojak." Pria itu berdiri perlahan. "Aku tidak jatuh cinta karena kamu menyelamatkan tasku." Rojak menatapnya tanpa berkedip. "Aku jatuh cinta karena kamu tetap menjadi orang baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kamu menolak uang, menolak jabatan, dan berkali-kali mempertaruhkan keselamatanmu demi orang lain." Suara Andinia mulai bergetar. "Aku tidak membutuhkan pria terkaya." Ia menghela napas. "Aku hanya membutuhkan pria yang hatinya paling tulus." Tanpa ragu, Andinia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin. Seluruh ruangan sontak berdiri. Beberapa karyawan bahkan menutup mulut karena terkejut. Andinia tersenyum. "Rojak, maukah kamu menikah denganku?" Ruangan seketika sunyi. Rojak memandang cincin itu cukup lama. Lalu ia menatap wajah Andinia. "Saya pernah menolak janji itu." Andinia mengangguk pelan. "Saya ingat. Sekarang saya menerimanya." Wajah Andinia langsung berbinar. "Tapi bukan karena janji yang dulu." "Lalu karena apa?" Rojak tersenyum hangat. "Karena saya benar-benar mencintaimu." Tepuk tangan memenuhi seluruh aula. Beberapa karyawan bahkan menitikkan air mata. Lucy menjadi orang pertama yang bertepuk tangan paling keras. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman rumah Bu Marni. Andinia sengaja menolak pesta mewah di hotel berbintang. Ia ingin memulai kehidupan barunya di tempat yang telah membentuk karakter pria yang dicintainya. Warga kampung bergotong royong memasang tenda. Teman-teman sesama pengemudi ojek ikut membantu menata kursi. Karyawan perusahaan datang tanpa membedakan jabatan. Semua larut dalam suasana bahagia. Setelah resmi menjadi suami istri, Andinia tetap memimpin perusahaannya dengan lebih bijaksana. Ia membangun program sosial bagi keluarga para karyawan dan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat kecil. Sementara itu, Rojak akhirnya mewujudkan impiannya membuka bengkel motor yang selama ini hanya ada di dalam angan. Bengkel itu berkembang pesat karena kejujuran dan pelayanan yang baik. Meski telah menjadi suami seorang CEO, Rojak tidak pernah berubah. Ia masih sering membantu tetangga memperbaiki motor tanpa meminta bayaran jika memang mereka sedang kesulitan. Suatu sore,
Andinia duduk di depan bengkel sambil menikmati secangkir teh. Ia memandang suaminya yang sedang membantu seorang pelanggan mengganti ban bocor. Rojak menyadari tatapan itu lalu menghampiri. Kenapa melihatku seperti itu? Andinia tersenyum. Aku hanya sedang bersyukur. Bersyukur karena apa? Dulu tasku memang sempat dirampas. Rojak ikut tersenyum. Tapi setelah itu, Andinia menggenggam tangan suaminya. Aku justru menemukan harta yang jauh lebih berharga. Mereka saling memandang sambil tersenyum. Di balik bengkel sederhana itu, matahari perlahan tenggelam membawa akhir dari perjalanan yang bermula dari sebuah penjamretan, berubah menjadi perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang lahir dari ketulusan. Karena pada akhirnya, keberanian menolong tanpa mengharapkan balasan tidak hanya menyelamatkan seseorang, tetapi juga mampu mengubah jalan hidup untuk selamanya.